Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu? Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan. Makhluk jadi-jadian gitu. Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Deket sana ada desa yang sepi, namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara. Mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis. Terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Wah, suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Aduh, basah. Iya mas, sabar ya, sabar dulu. Jepang itu tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, paling rendah di dunia. Jadi kalau lihat ibu hamil kayak gini yang mau melahirkan, udah senang banget saya. Aduh dok, jangan banyak ngomong dulu, sakit banget ini. Sebenarnya kita punya alat baru nih Bu, untuk menghilangkan rasa sakit ibu. Bentar, kita jelasin dulu sistemnya seperti apa. Gimana tuh dok? Alat kita ini memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit ibu karena ditransfer ke bapaknya gitu. Oke sih dok, nggak apa-apa, asal sakit istri saya berkurang nih. Kita coba transferin rasa sakitnya 20% aja ke bapaknya ya. Ya udah 20% nih. Beneran berkurang dok sakitnya. Wah, saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa nih dok. Bisa tambahin sampai 40% nggak? Bisa dong, 40%. Keren banget nih. Saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa ternyata dok. Bentar ya dok ya. Iya, lo bro, kenapa? Ya Allah bro, perut gua sakit banget ini. Kayak ada batu gede gitu di perut gua. Aduh, sumpah sakit banget. Periksa gila. Ntar ada apa-apa lagi. Naikin ke 60 dok. Oke, 60%. Aduh, makin sakit ini. Makin sakit. Naikin ke 100 dok. Oke. Greenland isinya ya semua, Iceland isinya green semua. Sadar gak sih sebenarnya negara kalian tuh namanya ketuker? Ketuker karena apa? Karena Indonesia kan. Nah betul. Tuh kan. Karena letusan gunung Samalas. Iya. Krakatau kali. Nah iya. Tambora. Pokoknya gunung. Karena letusan gunung di Indonesia yang nyebabin iklim dunia itu berubah. Yang tadinya Greenland dataran hijau malah jadi es. Terus yang tadinya Islandia banyak es terus jadi dataran hijau. Hebat kan Indonesia. Nggak perlu macam-macam. Cukup sama gunung meletus kita aja. Terus dunia jadi kacau. Hebat banget Indonesia. Nama Iceland itu diberikan oleh Viking yang bernama Floki pada abad ke-9 setelah melihat es di fjord waktu musim dingin. Nama Greenland juga dikasih sama Viking yang namanya Erik the Red pada abad ke-10 untuk menarik pemukim baru. Ya walaupun daratannya tuh es semua. Nama ini dikasih berabad-abad sebelum letusan Gunung Tambora, Samalas, dan gunung-gunung lainnya di Indonesia. Letusan Gunung Tambora sama Samalas waktu itu memang berdampak besar pada iklim global waktu itu. Tapi ya nggak permanen juga. Suka banget nih sama orang Indonesia. Over proud. Lalu ada nggak sih yang menarik di Argentina selain Messi sama inflasi? Kita di sini tuh punya Tenggo. Apa tuh? Wafer. Di Indonesia mah banyak. Dikir endorse kali. Bukan. Tenggo itu gabungan antara musik dan tari. Awalnya Tenggo itu aliran musik. Terus muncul gerakan yang khas dari musik itu. Jadi satu deh. Musik dan tarian. Wah, keren juga ya.
Dasar gitu. Kapan-kapan ajarin ya. Gampang. Terus nih, biar nggak salah-salah tinggal di Argentina gitu. Ada nggak sih pantangan atau hal yang nggak boleh dilakukan di Argentina? Apa ya? Ini yang harus kamu lakuin biar orang Argentina cepat welcome ke kamu. Apa tuh? Orang Argentina itu sangat menyukai sapaan personal. Harusnya pertama kali kita ketemu tadi, tuh cium pipi dulu. Gitu. Gak apa-apa, sama-sama cowok itu gak apa-apa. Jadi harusnya kita ketemu tadi tuh kasih pikir dulu. Sini. Oke. Kalau kayak gini kesel gak orang Argentina? Gimana tuh? Kurang ajar. Orang ajar. Loh. Mau kemana bang? Mau nyerang Israel. Kirain mau beli bubur ayam di depan. Mau nitip. Waduh, serius nih kayaknya. Kok bisa sih bang mau nyerang Israel? Ya serius lah. Mereka nyerang Iran duluan. Ya kita balas. 13 Juni 2025. Operasi Fall of the Truth 3. Sebagai balasan serangan mereka kemarin, kita laksanakan. Iran meluncurkan 250 lebih rudal balistik dan drone peledak ke arah Israel. Kalau mau perang sama kita, ya ayo aja. Iron Dome mereka tembus, gak ada apa-apanya. Orang metong, 63 luka-luka. Tapi ini gak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Karena 78 orang Iran tewas dan 320 lainnya luka-luka gara-gara serangan Israel. Emang biadab Israel. Kesel banget gua. Ya udah ayo. Kemana? Beli bubur ayam? Ya perang lawan Israel lah. Ayo kita udah mau berangkat ini. Ayo. Wah abang mau jangan bercanda. Serius, bercanda. Mau kagak sih ngikut? Kagak bang. Boykot aja. Orang Indonesia boykot aja kagak becus. Ya kagak mampu kita bang. Permisi menir, duit saya tinggal 100.000 lagi nih, tapi saya lapar banget. Kira-kira di Belanda di sini bisa dapat apa ya? Bisa dilihat menunya dulu ya. Semur daging nih. Maaf nih menir, bukan apa-apa ya. Bisa nggak makanan Belanda aja gitu? Masa saya jauh-jauh ke Belanda masih makan makanan Indonesia? Kamu tuh ya udah lapar masih aja cerewet. Semur yang kalian biasa makan di Indonesia itu berasal dari kata Belanda yaitu semur, yang artinya merebus secara perlahan dengan tomat dan bawang. Jadi orang Belanda yang ngajarin kalian itu masak semur. Nggak jadi kalau gitu. Makanan yang lain aja ada nggak? Pastel aja gimana? Isinya daging cincang sama sayuran atau kroketan. Itu mah pastel, kroket kan dari Indonesia. Aduh, aslinya itu dari Belanda. Sama kayak bistik Jawa. Itu asalnya dari beef stick Belanda. Tapi kalian masaknya dengan bumbu yang berbeda, pakai kecap manis juga. Kue nastar, asal katanya ananas yang berarti nanas dan tar itu berarti kue atau pie. Terus disingkat ananas dan tar jadi nastar. Itu orang Belanda semua yang ngajarin kalian masak begituan. Terus masakan asli Indonesia apa dong? Jadi pesen apa nih? Beef stick aja deh menir. 100.000. Harganya 420.000. Ada tambah lagi. Ya kurang dong kalau segitu. Gini aja. Saya makan nih menir ya. Bayarnya pakai cuci piring. Bisa kan? Udah saya kira nggak bisa. Pakai cara begituan khas Indonesia banget. Jangan gitu dong menir. Jangan-jangan orang Belanda juga ngajarin kita pakai cara begituan. Welcome to Greget Club. Cuma negara yang greget yang boleh masuk sini. Seberapa greget negara lu? Di Jepang, kita punya Shibuya Cross, tempat penyeberangan orang. Terus, sekali nyebrang, orangnya 3.000 orang. Silakan masuk. Seberapa greget negara lu? Di Kanada banyak pantai. Terus, butuh 30 tahun jalan kaki buat kamu ngelilingin seluruh pantai di Kanada. Silakan masuk. Lu, seberapa greget negara lu? Di Indonesia ada babi minum pipisnya raja. Terus babinya hamil, lahir Dayang Sumbi. Habis itu Dayang Sumbi kawin sama anjing. Terus lahir sang kuryang. Habis itu sang kuryang makan bapaknya sendiri, si anjing. Terus ya diusirlah sama emaknya Dayang Sumbi. Habis itu sang kuryang gede. Terus sang kuryang naksir emaknya sendiri, Dayang Sumbi. Ditolak. Habis itu sang kuryang marah, nendang perahu. Terus perahunya jadi gunung. Greget kan? Wah, make nih orang. Pak, buat lapar, Mak. Ini, Nak. Apa ini, Mak? Keras banget. Itu tuh beban. Beban apa sih, Mak? Beban hidup. Beban dumbbell. Kalau beratnya kurang, itu dimasukin ke sini nih, di sini biar tambah berat nih. Terus digimanain tuh, Mak? Digoreng. Mesti sedap. Kamu tuh gak ngerti banget. Ya buat olahraga lah. Kok disuruh olahraga sih, Mak?
Puan ini lapar. Rumah kita tuh hilang, kena banjir, uang hilang, makanan apa lagi? Jadi udah jelas kita tuh butuh. Nih, apa nih mak? Sosis. Good. Ya, yang good. Enakan yang nice mak. Ini mah gak enak. Good maksudnya bagus, bukan merek. Bagus siapa? Bagas kenal Puan mak, teman sekelas. Udah di sekolahin, mahal-mahal. Masih coba deh. Makanya Puan nanya mak, kalau pinter gak bakal nanya lagi. Itu tuh pulba. Digoreng. Mesti sedap. Ya buat bulap. Sana-sana bulap dulu, aduh pusing. Oke. Gimana? Kenyang? Kenyang. $1 dapat apa di Timor Leste? Memang kita dari 2002 jadiin dolar Amerika itu sebagai mata uang resmi di Timor Leste. Wah, kaya dong orang di sini ya. Iya dong, $1 receh di Timor Leste. Tapi kita bisa. Party, seru kan, seru kan? Party. Tapi nggak diangkut juga dong. Ngarep apa? $1 naik angkot aja di Timor Leste, musiknya kenceng. Dolar juga sering dipakai di Myanmar. $1 itu sama dengan 2.000 kyat. 2.000 kyat itu bisa beli tanaka. Itu bedak dari bubuk kayu tradisional supaya jadi sunscreen alami kita di sini di Myanmar. Nah, mak gue sering nih bedakin gua cemong begini waktu masih kecil. $1 emang 4.000 riel di sini. Tapi kita menggunakan dolar juga dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan, belanja, transportasi juga bisa pakai dolar. Kamboja kaya juga ya ternyata ya. Aduh. Jelas dong. Hidup tuh gampang banget di Kamboja. Gak perlu kerja. Kerja bisa hidup. Wah, impian pria-pria pengangguran Indonesia Raya banget nih. Mau dong ke Kamboja. Tapi dapat duitnya dari mana dong? Jual ginjal. Kayak gua banyak dapat duit. Ayo sini aja. Jangan. Ibu kenapa nih ikut demo hari ini? Gimana gak ikut demo mas? Gaji 100 juta, kerjanya di kantor cuma joget-joget. Nonton bokep. Lucukan. Enggak ya. Maaf. Kalau adek kenapa nih ikut demo hari ini? Kalau gua seru aja bang. Biasanya kan lawan sekolah lain. Ini lawan pemerintah sendiri. Kelas. Kalau kakek kenapa ikut demo hari ini kek? Kalau saya jualan pak, orang rame-rame kayak gini pasti pada haus butuh minum. Bapak mau minum? Belum haus kek nanti ya. Kalau bapak kenapa pak? Kali aja dapat duit nasi bungkus gitu kan lumayan. Ini demo nggak ada masa bayaran. Murni untuk nyampein aspirasi rakyat. Seriusan. Mending pulang kalau gini. Pulang. Gini nih kalau sering nonton bokep. Mending lu pulang juga deh. Selin aja dari tadi. Maaf.